Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel 1001 Misteri. Apa kabar semuanya? Semoga saja kami jumpai Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Pada perjumpaan kali ini kita lanjutkan cerita tentang kisah Misteri Keranda di Desaku. Sebelum lanjut ke kisahnya, untuk yang belum subscribe, silakan berikan subscribe-nya terlebih dahulu. Terima kasih. Dan sekarang kita lanjut ke kisahnya. Selamat mengikuti. Suara jeritan Jono terdengar sampai kamar Nara. "Mang Jono, apa yang terjadi?" ucapnya lirih. Nara bergegas keluar kamar, tak peduli lagi akan rasa takut yang sempat membuatnya memilih bertahan menunggu Albi di dalam kamar. Namun, agaknya ada hal yang terjadi pada pekerjanya itu. "Mang Jono, Hendri," panggil Nara. Perlahan Nara melangkah. Ia tahu di luar sedang tidak aman. Dari kertas bertuliskan tinta cairan bawang putih itu, Nara tahu siapa penjahat sebenarnya, yang tak lain adalah Ratna. Listrik tiba-tiba kembali padam. Nara begitu terkejut. Ia berusaha melihat keluar rumah dari arah jendela. Rumah Doni masih menyala. Itu artinya hanya di rumahnya saja yang terjadi pemadaman, atau memang sengaja dipadamkan. Nara berjalan mundur, hendak kembali ke kamar dan bersembunyi di sana hingga Albi datang. Namun tiba-tiba saja sebuah selendang kecil melewati atas kepala, berhenti tepat di depan leher. Belum sampai Nara menyadari apa yang terjadi, kain berwarna putih itu menjerat lehernya kuat. Mencoba meraba, Nara mendapati tangan yang ukurannya tidak begitu besar tengah memegang ujung selendang. Ia tahu itu adalah Ratna. Rat, lepaskan! Kamu harus mati. Aku sudah lelah. Aku muak melakukan pekerjaan ini. Kamu harus mati agar dia bisa lega, ucapnya penuh penekanan. Nara tak mengerti siapa dia yang dimaksud Ratna. Kini ia hanya fokus berusaha melepaskan kain yang melilit lehernya. Sesekali berusaha memukul tangan Ratna, tapi kekuatan gadis itu lumayan besar juga. "Mati saja kamu, mati!" jerit Ratna. Kain semakin kuat menjerat leher Nara. Pandangan perlahan mulai menggelap. Tangan mulai terasa lemas. Kepala berkunang-kunang. Dalam hati berkata, apakah ini akhir hidupku? Mati di tangan pengasuh anakku sendiri. Suara pukulan benda keras kembali terdengar. Bersamaan dengan itu, kain di leher Nara perlahan terlepas. Nara jatuh di atas lantai. Tak tahu lagi apa yang terjadi setelahnya. Melihat gadis di depannya mengeluarkan banyak darah di kepala, Jono menyadari mungkin pukulannya terlalu keras. "Ya Allah, apa dia mati? Kumohon jangan dulu cabut nyawanya ya Allah. Biarkan dia pingsan saja," gumamnya lirih. "Astagfirullah, Bu." Jono berusaha menggoyang-goyang kaki Nara, tapi wanita itu tak sadarkan diri juga. Kenapa jadi seperti ini? Kemana Hendri sebenarnya? Jono bergegas menelepon tuannya. Ia butuh keberadaan Albi sekarang juga. "Pak, ini Jono, Pak. Bapak cepat pulang ya. Ibu pingsan, habis dicekik sama Ratna, Pak." "Apa, Pak? Pakai helm hitam ya, Pak?" "Itu komplotannya, Pak. Hati-hati." Panggilan terputus. Jono semakin kebingungan menatap sekeliling. Melihat sebuah tali tambang tergantung di sudut dapur, Jono berlari mengambilnya, lantas mengikat tubuh Ratna di bagian tangan dan kaki. Lantas kembali berjalan menuju laci, mencari-cari lakban dan menutup mulut gadis itu. "Hah? Bukankah ini sempurna? Aku merasa seperti pahlawan." "Kamu berani-beraninya memukul kepala orang tua. Dasar anak kemarin sore, nggak punya sopan santun,"
Jono menunjuk-nunjuk muka Ratna yang masih tak sadarkan diri. Ia baru teringat jika Nara juga masih pingsan di lantai. Ia tak mungkin mengangkat tubuh istri majikannya itu. Jono pun hanya membantu meletakkan bantal di bawah kepala Nara. Suara pintu dipukul terus-terusan berbunyi. Jono sadar suara itu berasal dari gudang di halaman belakang. Perlahan ia mendekat. "Siapa di dalam?" teriaknya. Mang Jono, ini Henry, Mang. Tolong aku, Mang. Aku terkunci di dalam sini," jerit Henry. "Astagfirullah, jadi kamu di sini, Hen?" Tunggu. Tapi di mana kuncinya, Henry? Aku nggak tahu tempatnya." "Cari di atas meja dapur, Mang. Kalau nggak ada, mungkin di bawah Ratna. Sepertinya gadis itu yang mencelakaiku. Apa yang sebenarnya terjadi sih?" gumamnya di akhir kalimat. "Baiklah, tunggu sebentar, Hen." Jono berlari menuju dapur. Di atas meja tak ada kunci yang dimaksud Henry. Jono yakin mungkin Ratna membawanya. Ia kembali ke ruang tengah. Ratna masih belum sadarkan diri. Pasti butuh waktu lama mengingat pukulannya di kepala gadis sangatlah keras. Bahkan darah yang keluar di pelipisnya tidaklah sedikit. "Maaf, Rat, bukan maksud mau yang aneh-aneh. Cuma cari kunci," ucap Jono yang mulai mencari-cari di saku baju gadis itu. Dan pada akhirnya Jono menemukan kunci yang dicarinya. Ia segera membawa kunci di tangan untuk menyelamatkan rekan kerjanya. Telepon dari Jono sangat membantu Albi. Sudah beberapa menit ia berdiri di ujung kompleks hanya karena seorang lelaki yang tiba-tiba menabrakkan motornya pada mobil Albi. Seharusnya di sini Albi yang marah, tapi lelaki yang bahkan wajahnya saja tak dapat dilihatnya itu menuntutnya. Motornya sedikit lecet, sedangkan mobil Albi aman-aman saja. "Sudah berapa menit kita di sini? Kamu maunya apa sebenarnya? Kita damai dan aku ganti perbaikan, kamu nggak mau. Kita bawa ke kantor polisi saja, kamu juga nggak mau. Tapi kamu marah terus seakan memang sengaja menahanku di sini. Siapa sebenarnya dirimu, anak muda?" tanya Albi. "Kamu tak perlu tahu siapa aku," jawabnya. "Lepaskan helm di kepalamu," perintah Albi lagi. Berjalan pelan mendekati lelaki di depannya yang kini malah mundur. 3 langkah tepatnya hingga lelaki itu berlari cepat meninggalkan Albi dan juga motornya. "Hei, jangan lari! Mau kemana kamu?" Albi mengejar lelaki yang menurut Jono adalah komplotan Ratna. Keduanya berkejaran dalam gelap sebab lelaki itu masuk ke sebuah pekarangan kosong dan bersembunyi di sana. Albi sedikit kesulitan sebab gelap. Pakaian dan helm yang dikenakan lelaki itu semuanya berwarna gelap. Albi tak membawa senjata, tentu saja karena memang dia sudah kembali dari kantor dan sempat mampir ke rumah ibu untuk mengambil beberapa lauk. Albi meraih kayu yang kebetulan tergeletak di atas tanah. Digunakannya kayu itu untuk pembelaan diri jika sewaktu-waktu lelaki berhelm muncul di depan matanya. Benar saja, lelaki itu menjerit kuat saat melompat dari balik rerimbunan. Ia hendak memukul Albi, tapi tentu lebih terampil seorang polisi. Albi terlebih dahulu menonjok perutnya dengan kayu di tangan. Lelaki itu meringis dan mengadu kuat. Albi menggunakan kesempatan ini untuk meringkus tubuhnya. Mengikat tangan lelaki itu di belakang tubuh menggunakan kain sorban yang selalu dibawanya kemana-mana. Menarik tubuh lelaki itu menuju mobil. Albi memaksanya masuk dan membuka helm. Tapi ada yang aneh. Rahangnya turun demi melihat wajah lelaki di depannya. Kamu siapa?" "Kamu Ilyas?" tanya Albi. Lelaki itu meludah tepat di wajah Albi, membuat Albi geram menutup pintu mobil kuat-kuat dan menghubungi rekan-rekannya. Tak lama kemudian, suara sirine mobil polisi memecah keheningan malam. Rekan-rekan Albi datang memberi bantuan. Setelah sedikit berbincang, mereka memindahkan pelaku ke mobil polisi. "Ada satu lagi di rumahku." Albi memasuki gerbang rumah. Ia terkejut saat melihat istrinya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Albi segera berlari mendekat, menenangkan wanita itu dalam pelukannya.
"Pak polisi, yang ini penjahatnya, Pak," ucap Jono seraya menendang keras kaki Ratna. Gadis itu melirik tajam. Ia telah siuman beberapa waktu yang lalu. Itu pun karena Hendri sengaja menyiram sebotol air pada wajahnya. Polisi segera membawa Ratna keluar rumah. Hendri menatap kepergian gadis itu dengan pandangan penuh benci. "Untung kamu gak sampai jadian sama dia, Hen. Wanita ular ternyata," omel Jono. Albi mengusap air mata Nara, memandang wajah istrinya itu. "Maaf sayang, maafkan Mas, terlambat datang." "Kamu beneran gak apa-apa?" kata Bang Jono. "Kamu dicekik." Albi memperhatikan leher Nara yang tampak kemerahan. "Gak apa-apa Mas, hanya sedikit perih, nanti juga pasti akan sembuh." "Maaf ya Mas, aku tadi keluar kamar gak nurut sama kamu, jadinya aku malah celaka. Aku hanya terkejut mendengar suara jeritan Bang Jono," ucap Nara. "Gak apa-apa sayang, semua sudah baik-baik saja." Albi kembali memeluk Nara. Hendri dan Jono tersenyum lega melihat pemandangan di depannya. Malam semakin larut, udara pun semakin dingin. Tapi tak ada satu orang pun yang dapat tidur di rumah Nara. Albi baru saja kembali dari kantor. Sengaja ia menitipkan Nara pada Hendri dan Jono yang kini tengah menonton televisi di ruang tengah, tepat di depan kamar Nara. Nara bersyukur putra kembarnya sedang tidak ada di rumah. Ia tak bisa membayangkan bagaimana bila Zefri dan Depri tak pergi ke rumah neneknya sore tadi. Nara dan Albi sengaja tidak mengabarkan apa yang terjadi pada ibunya. Tentu agar wanita tua itu tak khawatir pada mereka. Nara keluar kamar saat mendengar suara Albi di ruang tengah. Sebenarnya ia hampir saja terlelap, tapi suara Albi menarik kesadarannya. "Sayang, kamu sudah pulang?" tanya Nara begitu membuka pintu dan menemukan suaminya yang tampak khawatir. "Kenapa sayang? Siapa sebenarnya mereka?" Albi menuntun istrinya untuk duduk di sofa. Hendri dan Jono yang semula berbaring di depan televisi pun ikut duduk menyimak apa yang akan dikatakan oleh Albi. Lelaki itu menarik nafas panjang, menatap sedih wajah Nara. "Sayang, apa Ilyas punya saudara kembar?" tanya Albi. Merasa heran, Nara menatap wajah suaminya. "Setauku cuma adik cewek sayang, dan dia hilang sejak kecil. Bahkan tetangga asli penduduk Jagori belum pernah melihatnya. Kenapa memangnya?" Sebenarnya wajar kan Ratna, persis Ilyas. Mas sempat kaget saat pertama membuka helmnya. Mas kira Ilyas masih hidup. Kami hanya menduga itu kembaran Ilyas untuk saat ini, sebab lelaki itu masih bungkam. Ratna pun hanya bilang mendapat perintah dan dibayar untuk semua yang dilakukannya pada keluarga kita. Sekarang polisi masih akan terus berusaha menggali informasi dari mereka berdua. Semua orang terdiam, tak ada yang berkomentar. Lebih-lebih Hendri dan Jono yang tidak tahu menau perihal kasus mantan suami Nara itu. "Kita tidur saja untuk malam ini. Besok akan Mas cek kembali ke kantor perkembangan kasusnya," saran Albi pada mereka. Hendri dan Jono mengangguk, lantas mematikan televisi. Mereka juga akan tidur, sebab malam sudah sangat larut. Setelah memastikan rumah benar-benar terkunci, mereka beristirahat. Cukup lelah malam ini. Pagi itu, Nara dan Albi diminta datang ke kantor polisi sambil membawa kertas yang ditemukannya. Nara bisa melihat lelaki yang wajahnya sama persis dengan Ilyas tengah duduk di sebuah ruangan tertutup. Seakan mengerti isi hati istrinya, Albi terus memeluk Nara, mencoba menenangkan hati wanita itu. Polisi mengatakan bahwa lelaki itu bernama Iman. Dia saudara kembar Ilyas yang terpisah dari keluarganya sejak kecil. Rumor hilangnya adik Ilyas memang benar. Hanya saja itu bukan adik wanita, melainkan kembaran Ilyas sendiri. Beberapa bulan terakhir, Iman mengaku bertemu tanpa sengaja dengan Ilyas saat ia akan membeli barang terlarang.
Dan dari situlah keduanya bekerja sama karena memang tahu mereka bersaudara dan buronan yang diburu polisi selama ini adalah Iman. Sedangkan Ratna adalah gadis yang disukai Iman. Sebenarnya ia menolak untuk berbuat jahat pada keluarga Nara. Hanya saja Iman memegang rahasianya membuat gadis itu terpaksa menuruti semua perkataan lelaki itu. Polisi bertanya, apakah Nara tak merasakan hal aneh selama mereka tinggal bersama? Nara menyerahkan surat dengan tulisan tinta bawang putih itu pada polisi. Dalam kertas berukuran sedang itu tertulis sebuah pesan yang mengatakan bahwa operasi akan dilaksanakan nanti malam. Dan Ratna bersedia membunuh Nara agar semuanya cepat selesai. Polisi menyita semua barang bukti. Mereka juga mengatakan bahwa Ratna mengakui semua hal aneh dan gangguan yang terjadi di rumah Nara dan Albi adalah ulah Iman yang tak rela jika saudaranya meninggal karena Nara. Melihat Nara yang mulai pucat, Albi segera meminta izin untuk membawa istrinya pulang. Polisi pun mengizinkan. Nara dapat melihat Iman menatap tajam padanya, seakan ia melihat Ilyas dalam diri lelaki itu. Tak terasa, basahlah ekor matanya, dan diam-diam Nara mengusapnya dengan ujung ibu jari. Ia tak ingin Albi mengetahui hal ini. Bagaimanapun jahatnya Ilyas, tetap kenangan indah bersamanya terlampau manis. Biarlah hanya menjadi kenangan, sebab Ilyaslah cinta pertamanya. Hanya saja takdir berkata lain untuk mereka. Sesampainya di rumah, Nara dan Albi terkejut sebab Ibu Fatma dan Miranda telah berdiri di depan pintu menunggu kedatangan mereka. Hendri tampak takut-takut. Albi tahu mungkin ini ulah Hendri dan Miranda sehingga ibunya nekat datang ke rumahnya. "Assalamualaikum, Ibu." Nara mengecup punggung tangan mertuanya. Begitupun Albi. Keduanya membawa wanita paruh baya itu untuk masuk dan duduk di ruang tamu. "Ibu akan langsung saja sama kalian. Ibu sudah dengar semua yang terjadi. Kamu Albi, kenapa waktu Asih pulang kamu gak bilang ibu? Biar ibu kirim pekerja lain dari rumah. Kenapa malah nekat cari sendiri dan terjadi semua hal mengerikan ini?" Albi hanya diam. Begitupun Miranda. Wanita itu menunduk dalam. Ia tahu semua salahnya sebab ialah yang membawa Ratna datang. Sebenarnya Miranda juga tak mengenal Ratna. Hanya saudara Ratna adalah teman Miranda di rumah sakit yang waktu itu kebetulan merekomendasikan Ratna padanya. "Begini saja, mulai saat ini kalian harus pulang ke rumah utama. Tinggal sama ibu. Gak boleh ada penolakan. Sudah saatnya kalian menemani ibu yang sudah tua ini. Dan lagi, ibu tidak akan membiarkan kalian tinggal sendiri setelah semua kejadian ini. Untung istrimu masih selamat, Albi. Kamu itu." Ibu Fatma memukul pelan pundak putranya. Pasangan suami istri itu hanya diam, tak mampu menolak lagi perintah ibunya. Dan saat itu juga Ibu Fatma mendatangkan para pekerjanya untuk mulai mengemas semua barang putra dan menantunya, membawa semuanya ke rumah utama. Jono pun harus kembali, dan Hendri terpaksa menganggur lagi. "Kamu gak keberatan kan, Du, tinggal sama ibu?" tanya Bu Fatma pada Nara. Kini keduanya hanya duduk berdua di tengah kesibukan pekerja yang memindahkan barang-barang ke dalam mobil. "Tidak, Bu. Sebenarnya Nara juga suka kalau bisa tinggal sama ibu. Nara suka kesepian kalau sendiri di rumah, dan Mas Albi ada kerjaan sampai malam," jawab Nara. "Syukurlah, Nak. Memang Albi yang suka gak nurut itu anak. Biarlah, sekarang sadar dia setelah apa yang menimpa istrinya." Ibu Fatma melirik putranya yang tampak sibuk mengarahkan para pekerja. Miranda datang mendekat. Wanita itu masih tampak takut-takut. "Bule, Nara, Mira minta maaf ya karena bawa Ratna ke rumah ini," ucapnya. "Mir, ini bukan salahmu. Niat kamu hanya membantu.
Siapa tahu kalau Ratna nggak baik. Sudahlah, kita lupakan saja. Nara mengelus punggung sahabatnya. Sudahlah Miranda, apapun yang terjadi, pasti ada hikmahnya. Dengan semua kejadian ini, Bule akhirnya bisa tinggal bersama dengan Nara dan Albi. Tentunya bisa selalu bersama dengan cucu. Yang terpenting, mereka semua selamat dan sehat. Itu perlu disyukuri. Nanti malam datanglah, Bule mau buat syukuran atas selamatnya menantuku. Ibu Fatma mengelus puncak kepala Nara yang tertutup jilbab. Wanita itu tersenyum, bersyukur memiliki mertua sebaik ini. Acara syukuran pun sudah dimulai. Semua berkumpul di rumah Ibu Fatma. Hendri dan Jono juga Asih yang kembali datang sebab kondisi orang tuanya sudah membaik. Albi mengabarkan bahwa Iman dan Ratna telah dijatuhi hukuman penjara. Mereka tak perlu lagi khawatir. Rumah lama rencana akan dijual. Hendri lah yang bertugas memasarkannya. Kini Albi dan Nara akan tinggal bersama Ibu Fatma di rumah utama. Zefri dan Depri tampak bahagia bersama Asih dan juga neneknya. Nara sendiri duduk berdampingan dengan Albi, menikmati hidangan di atas meja. Nara merasa sangat bersyukur. Ia berharap tak akan ada lagi hal buruk yang menimpa keluarganya. Ia ingin bahagia bersama suami dan anak-anaknya kini, juga ibu mertua yang sangat menyayanginya. Nah, para pencinta misteri yang budiman, demikianlah kisah misteri keranda di desaku. Dan sampai jumpa lagi dalam kisah misteri lainnya yang lebih menarik lagi, hanya di channel 1001 Misteri. Sampai jumpa.